Katakanlah hai Muhammad, jika seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau seandainya mereka umat-umatmu itu mengaku bahwa mereka cinta Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW. Jadi teruji orang yang mendakwakan bahwa mereka cinta kepada Allah dengan ujian apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Di atas bejana itu diuji, dan semua yang kita sampaikan dari awal daurah sampai akhir daurah, bahkan sampai kematian menjemput, kita sedang membakar ujian tersebut. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, karena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan. Para ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah metode Islam di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu menerangkan kebenaran. Menerangkan kebenaran. Itulah yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar harus kita tegakkan jika seandainya kita tidak ingin datang lagi tsunami yang kedua. Amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan kalamullah dan sabda Rasulullah harus kita tegakkan jika seandainya kita ingin terjauh dari laknat Allah. Allah mengatakan lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asau wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Sesungguhnya terlaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Isa dan Musa, Nabi Isa, Daud. Karenanya mereka telah berbuat maksiat dan mereka telah melampaui batas. Mereka itu tidak saling melarang terhadap kemungkaran. Coba lihat terlaknatnya Bani Israel karena tidak saling melarang di atas kemungkaran. Subhanallah. Zaman sekarang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita sangat banyak. Musibah kita sangat besar. Kita adalah umat yang terhina dari semua umat yang ada. Jika seandainya kita adalah umat yang terbaik, niscaya Allah tidak hinakan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang dakwaan Bani Israel? Bahwa mereka adalah kekasih Allah dan anak-anaknya. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan hai Muhammad, kenapa kalian diazab dengan dosa kalian? Kenapa ada tsunami? Kenapa ada gempa? Kenapa ada pertikaian? Kenapa ada krisis dan semacamnya? Itu semua adalah maksiat, musibah. Bukti kita jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan jauhnya kita dari agama Allah tidak bisa dengan cara mengelus-ngelus maksiat. Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita tidak tidur nyenyakkan kaum muslimin yang berbuat maksiat. Kita tidak akan katakan kepada pelaku zina bahwa dia adalah orang yang saleh. Kita tidak akan katakan kepada orang yang korupsi bahwa dia adalah Masya Allah, orang yang berderma dan semacamnya. Kita tetap katakan orang yang berbuat maksiat itu adalah maksiat. Bahwa riba itu haram, bahwa korupsi itu haram, tanpa menjual-jual agama Allah Azza wa Jalla. Karena itu tugas ulama, dan seharusnya dakwah ini yang harus ditegakkan di atas masyarakat. Jika seandainya kita tidak ingin tsunami datang lagi, jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, dalam artian yang diinginkan oleh masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, telah tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya? Subhanallahal azim. Ini yang kita khawatirkan dari banyak daerah dan banyak tempat. Dan hendaklah ini saling tolong menolong antara masyarakatnya dan pemerintahannya, antara orang kayanya dengan orang yang berpangkatnya. Seluruhnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolong di atas kebaikan dan takwa, karena dengan hal itu baru Allah akan berikan keberkahannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini adalah awal dari kesadaran, kebangkitan, agar kita selalu menanyakan kebenaran di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis iftiraqul ummah, perselisihan para umat, perpecahan ummah yang kita terangkan asar tadi, kita sampaikan pula bahwa sifat-sifat dari firqah najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal di akhirat, orang yang selamat di dunia dan di akhirat, maka kita sebutkan tadi bahwa sifatnya adalah yaqin, berilmu, ilmu tentang agama Allah. Maka sarana untuk berilmu tersebut tidak lain dan tidak bukan haruslah menghadirkan majlis ilmu, mensemarakkannya, kembali kepada buku-buku para ulama, tidak buku-buku orang-orang cendekiawan dan pemikir. Karena yang bisa menjelaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah bukanlah cendekiawan dan pemikir. Yang hanya satu-satunya kelompok yang bisa mensyarah kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah ulama. Setingkat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan semacamnya. Maka kita hidupkan buku-buku itu, kita kembalikan kejayaan dengan menghadirkan apa yang mereka pahami dari agama yang benar ini. Maka kita baca kitab Riyadhus Shalihin untuk mensucikan diri kita. Kita baca kitab Tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi'i untuk memahami agama kita. Maka kita baca kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi untuk membersihkan akidah kita. Maka kita baca kitab kalau berat kita turunkan lagi, membaca kitab di bawahnya, minimal kita membaca Matanut Taqrib atau tahdzibnya, kita talqinkan umat dan semacamnya kita pelajari. Jika seandainya hal ini, insyaallah taala, maka akan terjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Itu ilmu, sabar, yaqin. Syarat yang kedua atau ciri-ciri yang kedua yang harus dimiliki orang yang ingin selamat, al-firqatun najiyah. Karena firqatun najiyah adalah kelompok yang selamat tanpa menyebutkan golongan. Tidak. Kalau seandainya anda ingin selamat, kita katakan tadi ikuti Rasulullah SAW. Apa ciri-cirinya? Menuntut ilmu. Ilmu Rasulullah SAW yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah jaga. Dan tidak ada lagi yang tersembunyi dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Islam telah menerangkan tentang cara makan Rasulullah, cara minum Rasulullah, cara tidur Rasulullah SAW, cara berdiri Rasulullah SAW, cara salat. Kenapa harus ada perselisihan dan pertikaian? Kenapa ada penambahan di agama Allah Azza wa Jalla yang Allah telah sempurnakan?
Kenapa ada pengukuhan terhadap ajaran yang tidak masuk dari ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Kenapa ada pertahanan yang kokoh terhadap yang bukan dari ajaran agama Islam? Sungguh dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW saja kita sudah letih. Kenapa ada penambahan yang tidak mendatangkan keuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat? Wallahi, demi Allah, kaum muslimin yang hadir, sesungguhnya saya mengucapkan ini, saya menasihati diri saya dan diri kaum muslimin. Cukupkanlah diri kita dengan beragama dengan agamanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah agama Rasulullah. Selain dari agama yang selain dari agama Rasulullah SAW tidak Allah jamin masuk surga, kecuali surga yang tidak surganya Rasulullah SAW. Jika seandainya ada orang yang berzikir tidak sama dengan zikir Rasulullah SAW, carilah surga selain dari surga Allah, carilah Allah mereka. Jika seandainya ada orang yang beribadah tidak sesuai dengan ibadah Rasulullah SAW, maka carilah Tuhan yang menentukan ibadah mereka itu, dan pasti Allah akan datangkan mereka itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, pada saat itu kami datangkan Tuhan-Tuhan mereka. Sebagaimana yang telah diselewengkan ajaran Islam yang dibawa oleh Isa alaihissalam oleh orang-orang Nasrani, Allah datangkan yang mereka sembah selain dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yakin adalah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang terjamin. Itu yang terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga. Wallahu taala. Dan yang kedua adalah sabar. Sesungguhnya sabar adalah ciri yang kedua setelah berilmu. Tidak akan bisa seseorang bersabar kalau seandainya ia tidak berilmu, atau jika seandainya ia bisa bersabar maka kesabarannya akan sia-sia. Lihatlah pelaku bid'ah berbuat bid'ah dengan kesabaran, dia bisa bersabar melakukan